Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Di video aku kali ini aku mau share ke kalian gimana cara aku bikin bakso ayam sapi yang rasanya enak dan juga kenyal ya guys. Cara bikinnya gampang banget dan bahan yang aku pakai juga mudah didapat. Pokoknya kalau kalian pecinta bakso, kalian wajib banget cobain resep ini karena bener-bener enak banget. Aku ngerasa setelah coba resep ini aku nggak bakalan lagi beli bakso di luar karena rasa baksonya itu udah mirip banget dengan yang jual di pasar. Tapi ini versi ekonomis dan juga higienisnya ya. Kayak satu resep ini hasilnya kurang lebih 95 biji bakso. Lebih hemat dan ekonomis. Buat kalian yang udah penasaran, tonton terus ya videonya sampai selesai. Dan yang belum subscribe, aku saranin subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng supaya aku tetap makin semangat buat upload video terbaru. Oke, sekarang lanjut aja yuk ke cara membuat. Oke, di sini aku pakai dua jenis daging. Yang pertama ada daging sapi dan juga daging dada ayam. Untuk bumbunya, di sini aku pakai bawang merah goreng dan juga bawang putih goreng ya. Terus aku juga tambahkan daun bawang. Aku juga udah siapkan perbumbuan, untuk takarannya udah aku tulis ya. Terus ada tepung tapioka dan putih telur. Yang pertama aku lakukan, aku mau potong-potong dulu daging sapinya. Untuk daging sapinya, di sini aku pakai yang sedikit berurat gitu, karena emang adanya ini aja di pasar. Kalau misalnya kalian mau hasil baksonya lebih mulus, kalian bisa pakai daging sapi khas dalam ya. Untuk daging ayamnya juga aku potong-potong kecil supaya kerja dari choppernya nanti nggak terlalu berat. Oke, kalau udah sekarang dagingnya aku masukkan ke dalam chopper. Aku masukkan semuanya ya, daging ayam dan juga daging sapi. Lanjut aku chopper aja sampai dagingnya halus. Jangan lupa bagian pinggirnya dibersih-bersihkan kayak gini ya. Kalau udah, sekarang lanjut dichopper lagi sampai dagingnya benar-benar halus. Kalau dagingnya udah bergumpal kayak gini, itu tandanya udah halus ya. Jadi bisa kita stop choppernya. Lanjut aku tambahkan es batu. Es batu ini wajib banget ya, jadi jangan di skip. Supaya baksonya kenyal, lanjut dichopper lagi sampai es batunya juga hancur. Kalau es batunya udah hancur, adonannya bener-bener halus banget. Ini kalian bisa lihat penampakannya di video. Selanjutnya aku tambahkan bawang merah dan juga bawang putih yang udah digoreng serta daun bawang. Perbumbuannya juga aku masukkan semua. Putih telur. Kalau udah, lanjut aku chopper lagi sampai semuanya tercampur rata. Dan ini dia penampakan adonannya sebelum dimasukkan tepung. Adonannya lembek dan juga halus. Oke, lanjut sekarang aku masukkan tepung tapioka. Selanjutnya aku chopper lagi sebentar aja sampai tepung tapiokanya tercampur rata dengan adonan. Ini dia, jangan lupa bagian pinggirnya dibersih-bersihkan kayak gini supaya tepungnya benar-benar tercampur rata. Dan ini dia hasil akhir dari adonannya. Adonannya lembut kayak pasta gitu. Ini adonannya aku pindahin ke mangkuk supaya lebih gampang buat dibentuk. Oh ya, di sini aku udah panaskan air di dalam panci kayak gini. Setelah itu aku matikan apinya. Lanjut aku tambahkan sedikit minyak goreng supaya nanti baksonya nggak melekat satu sama lain. Oh ya, untuk cara bentuknya gampang aja kayak gini. Kalian bisa ikuti aja videonya. Sebelum diambil baksonya pakai sendok takar kayak gini. Jangan lupa sendoknya dibasahin terlebih dahulu supaya nggak lengket. Oke, tinggal dibulat-bulatin kayak gini aja semua adonan baksonya, lalu dimasukkan ke dalam panci berisi air hangat. Jadi pada tahap mencetak adonan ini, apinya aku matikan ya. Untuk satu resep ini, aku menghasilkan kurang lebih 95 pentol bakso.
Bakso ini juga cocok banget dijadikan frozen food, jadi bisa di stok di kulkas, bisa dimasak mercon, dibakar, atau dimasak bakso kuah gitu, bakalan enak banget. Kalau udah selesai semua ngebentuk baksonya, sekarang baksonya tinggal direbus aja pakai api sedang, sampai baksonya mengapung dan benar-benar mateng mendidih kayak gini. Tanda bakso yang udah mateng itu, baksonya bakalan mengapung, terlihat sedikit besar dan juga lebih ringan gitu. Ini seperti di video, baksonya udah mateng, sekarang bisa banget kita tiriskan. Oh ya, pada tahap ini kalau kalian mau direndam pakai air es juga boleh, tapi di sini aku nggak rendam sama sekali, hasilnya sama aja. Jadi kalau menurut aku untuk bikin bakso yang kenyal itu kuncinya ada dua. Yang pertama ada di baking powder. Kalian harus benar-benar pakai baking powder yang masih bagus. Setelah itu juga pengaruh ke batu esnya. Jadi gunakan batu es yang benar-benar masih dingin banget dan juga beku, supaya hasil baksonya oke dan juga cantik. Ini dia penampakan bakso sapi ayamnya, benar-benar oke banget, aromanya juga harum, dagingnya juga berasa banget. Pokoknya resep ini itu udah oke banget. Kalau udah ditiriskan dan didinginkan, sekarang bisa kita masukkan ke dalam plastik dan kita simpan ke dalam freezer. Kalau kalian mau jualan, resep ini juga oke banget. Rasanya pas, kenyalnya juga pas, dagingnya juga berasa banget. Oke guys, segitu dulu aja ya video aku tentang bakso sapi ayamnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Yang belum subscribe, please subscribe dulu ya guys, dan tekan tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi saat aku upload video terbaru. Dan jangan lupa juga cek video aku yang lainnya karena banyak banget resep aneka makanan yang ada di channel Hi Kitchen ini. Oke, terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.